Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Haifa Jannah dengan NPM 235001118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Materi ini mencakup dalam 5 subbab. Yang pertama, pengenalan tentang pH tanah. Yang kedua, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Yang ketiga, unsur hara yang penting bagi tanaman. Yang keempat, metode pengukuran pH tanah. Dan yang terakhir, strategi peningkatan pH KB dan ketersediaan unsur hara. Definisi pH atau potential of hydrogen adalah derajat atau ukuran keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang mengacu pada konsentrasi ion hidrogen dalam tanah. pH dapat diukur dengan menggunakan alat ukur seperti pH meter atau dengan indikator pH seperti kertas lakmus. Sedangkan skala pH adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan, biasanya berkisar dari 0 hingga 14, di mana nilai 7 menunjukkan tanah netral. Tanah dengan pH kurang dari 7 dianggap asam, sedangkan tanah dengan pH lebih dari 7 dianggap basa. Tanah yang memiliki pH rendah menunjukkan lebih banyak ion hidrogen dalam tanah, sementara tanah yang memiliki pH lebih tinggi menunjukkan lebih sedikit ion hidrogen dalam tanah. Berikut merupakan contoh skala pH seperti lemon yang memiliki pH asam atau air yang memiliki pH netral dan sabun yang memiliki pH basa. Selanjutnya, pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Kejenuhan basa yang rendah pada tanah dengan pH rendah dapat menyebabkan ketersediaan unsur hara yang kurang optimal bagi tanaman. Hal ini dikarenakan bahwa pH rendah dapat mengubah sifat kimia tanah seperti meningkatkan larutan ion aluminium yang beracun untuk tanaman, serta mengurangi ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Adakah hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh? Tentu ada. Pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi bagi tanaman sangat signifikan. pH tanah mempengaruhi ketersediaan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. pH yang tidak sesuai dapat menghambat proses penyerapan nutrisi oleh akar tanaman, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan hasil tanaman. Pada tingkat pH yang sangat rendah, beberapa nutrisi beracun dan lainnya tidak dapat diakses oleh tanaman. Sebaliknya, pH yang sangat tinggi dapat menyebabkan beberapa nutrisi penting seperti kalsium dan magnesium tidak dapat diakses. Dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang pertama, ketersediaan nutrisi. pH juga mempengaruhi ketersediaan nutrisi makro dan mikro yang diperlukan oleh tanaman. pH yang tidak sesuai dapat menghambat ketersediaan nutrisi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang kedua, aktivitas mikroorganisme. pH juga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam proses dekomposisi dan penguraian bahan organik. Perubahan pH dapat menyebabkan perubahan pada karakter morfologi dan fisiologi mikroorganisme, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses dekomposisi dan penguraian. Yang terakhir, penyerapan unsur hara. pH yang tidak sesuai dapat menghambat penyerapan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Misalnya, pH yang terlalu asam dapat menghambat penyerapan kalsium dan magnesium, sedangkan pH yang terlalu basa dapat menghambat penyerapan zat besi, manganese, tembaga, zinc, dan boron. Hubungan antara pH tanah dengan kejenuhan basa adalah bahwa pH tanah mempengaruhi tingkat kejenuhan basa dalam tanah. Kejenuhan basa mengacu pada proporsi relatif antara kation basa seperti kalsium, magnesium, dan kalium, dan anion asam seperti sulfat dan nitrat dalam tanah. pH tanah yang tinggi biasanya mengindikasikan kecenderungan tanah untuk lebih basa yang dapat menyebabkan peningkatan kejenuhan basa karena lebih banyak kation basa tersedia. Sebaliknya, pH tanah yang rendah cenderung menunjukkan tanah yang lebih asam, yang dapat mengurangi kejenuhan basa karena ion hidrogen bersaing dengan kation basa untuk menempati situs tukar kation dalam tanah. Macam-macam unsur hara esensial. Unsur hara esensial terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Unsur hara makro meliputi nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan unsur hara mikro yang sering dikenal dengan mikronutrien
adalah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah sangat kecil, namun tetap penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Unsur hara mikro meliputi besi, mangan, boron, tembaga, seng, molibdenum, dan klorin. Fungsi masing-masing unsur hara dalam pertumbuhan tanaman. Pada nitrogen berperan penting untuk pembentukan protein, asam nukleat, klorofil, dan berbagai senyawa lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Pada fosfor berperan dalam sintesis energi ATP, pembentukan asam nukleat, dan proses metabolisme lainnya. Diperlukan untuk perkembangan akar dan pembentukan bunga serta buah. Lalu pada kalium berperan penting untuk memengaruhi tekanan osmotik sel, aktivitas enzim, dan sintesis protein. Penting untuk perkembangan batang dan akar serta toleransi tanaman terhadap stres. Selanjutnya, pada kalsium berfungsi untuk membentuk dinding sel, membantu dalam perkembangan akar, dan memengaruhi permeabilitas membran sel. Lalu magnesium berperan dalam komponen klorofil dan koenzim dalam metabolisme energi. Dan yang terakhir, sulfur berperan dalam komponen asam amino, protein, vitamin, dan senyawa lainnya yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, fungsi unsur hara mikro bagi pertumbuhan tanaman. Yang pertama, ada besi yang berperan penting untuk sintesis klorofil dan berbagai reaksi enzimatik dalam tanaman. Lalu ada boron yang berperan penting untuk pembentukan dinding sel, pembelahan sel, dan transportasi karbohidrat. Lalu ada mangan yang diperlukan untuk pembentukan klorofil, aktivasi enzim, dan metabolisme karbohidrat. Juga ada tembaga yang berperan dalam metabolisme nitrogen dan pembentukan klorofil. Selanjutnya, ada seng yang berperan penting untuk sintesis protein, pembentukan hormon, dan metabolisme karbohidrat. Juga ada molibdenum yang berperan dalam fiksasi nitrogen oleh bakteri tanah dan penggunaan nitrogen oleh tanaman. Dan yang terakhir ada klorin yang berperan dalam fotosintesis, regulasi tekanan osmotik, dan pengangkutan ion. Selanjutnya, cara penggunaan pH meter tanah, khususnya model tusuk. Yang pertama yaitu persiapkan alat. Pastikan soil pH meter dalam kondisi baik, kalibrasi alat jika diperlukan. Yang kedua, pilih area pengukuran. Maksudnya, tentukan area tanah yang akan diukur pH-nya. Pastikan memilih area yang mewakili kondisi tanah secara keseluruhan. Yang ketiga, persiapkan tanah. Bersihkan ujung elektroda soil pH meter dan masukkan ke dalam tanah dengan hati-hati. Pastikan ujung elektroda mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang keempat, baca nilai pH. Tunggu beberapa saat hingga nilai pH stabil. Baca dan catat nilai pH yang ditunjukkan oleh alat. Yang terakhir, interpretasi hasil. Sesuaikan hasil dengan kebutuhan tanaman yang akan ditanam. Pertahankan atau sesuaikan pH tanah sesuai rekomendasi. Cara pengambilan sampel tanah memiliki 3 metode. Yang pertama, metode proporsi random sampling. Dalam penelitian, pengambilan sampel tanah dilakukan dengan metode proporsi random sampling pada lahan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menggunakan bor tanah dengan pengenceran dan ratakan di atas, agar kemudian diinokulasi petri dish tidak dalam posisi terbalik pada suhu kamar selama 5 hari. Setelah tumbuh koloni, dihitung dengan koloni counter. Yang kedua, metode pengambilan sampel tanah dengan bor tanah. Dalam pengujian tanah, alat yang digunakan untuk pengambilan sampel ini adalah bor tanah, alat pengukur kedalaman, dan pH meter untuk mengukur pH tanah. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel tanah secara diagonal, zigzag, sistematik, atau acak. Yang terakhir ada metode pengenceran dan ratakan. Dalam beberapa penelitian, pengambilan sampel tanah dilakukan dengan cara menggunakan bor tanah dengan pengenceran dan ratakan di atas agar. Kemudian diinokulasi petri dish tidak dalam posisi terbalik pada suhu kamar selama 5 hari. Lalu bagaimana dengan pengujian pH? Pengujian pH tanah dilakukan dengan menggunakan pH meter. Prosedur kerja dalam perhitungan pH tanah menggunakan H2O dengan Aquade sebagai berikut. Timbang tanah sebanyak 10 gram, kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, campur dengan air Aquade sebanyak 100 ml. Aduk sampai sampel tanah tercampur merata. Kemudian masukkan elektroda pH meter ke dalam labu.
Diamkan lebih kurang selama 10 menit. Sampel air tanah yang didapat langsung diukur menggunakan pH meter. Pengukuran dilakukan pengulangan 3 kali pengukuran pH tiap sampel. Atau pengujian pH tanah juga dilakukan dengan cara memasukkan tanah sebanyak 10 gram ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambah dengan air aqueous sebanyak 50 ml. Tanah kemudian dihomogenkan menggunakan shaker selama 30 menit. pH tanah kemudian diukur dengan menggunakan pH meter selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan. Setelah melakukan pengulangan sebanyak 3 kali, nilai pH yang didapat dibagi menjadi 3 sehingga didapat pH yang sebenarnya. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pupuk. Yang pertama yaitu pemilihan jenis pupuk. Pilih jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ada beberapa jenis pupuk seperti pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik seperti kompos, pupuk hijau, dan pupuk kandang berasal dari bahan makhluk hidup dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Sedangkan pupuk anorganik seperti NPK dan KCl dapat memberikan nutrisi yang lebih spesifik untuk tanaman. Yang kedua, dosis pupuk. Berikan pupuk dengan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dosis yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan efisiensi penggunaan pupuk berkurang. Sebaliknya, dosis yang kurang dapat tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Yang ketiga yaitu teknik pemupukan. Pilih teknik pemupukan yang sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi lahan. Yang keempat, ada interval pemupukan. Berikan pupuk dengan interval yang tepat. Interval yang terlalu pendek dapat menyebabkan kelebihan nutrisi, sedangkan interval yang terlalu panjang dapat tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Yang terakhir yaitu pengawasan. Selalu awasi kegiatan pemupukan dan dokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini dapat membantu dalam menentukan dosis dan interval yang tepat serta mengoptimalkan efisiensi penggunaan pupuk. Selanjutnya, praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH tanah. Yang pertama, penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan pH tanah karena pupuk organik mengandung unsur-unsur yang dapat meningkatkan pH seperti kalsium dan magnesium. Selanjutnya, penggunaan pupuk organonitrofos. Penggunaan pupuk organonitrofos dapat meningkatkan pH tanah terutama pada tanah yang berat dengan syarat pH tanah minimum 5. Lalu penggunaan aerasi dan drainase. Penggunaan aerasi dan drainase yang baik dapat membantu mengatur pH tanah, mengurangi keropeng, dan meningkatkan kualitas tanah. Lalu penggunaan tanaman yang toleran pH. Penggunaan tanaman yang toleran pH seperti ubi kayu dapat membantu mengatur pH tanah dan meningkatkan kualitas tanah. Selanjutnya, penggunaan teknik irigasi tetes. Penggunaan teknik irigasi tetes dapat membantu mengurangi kehilangan air akibat penguapan dan mengatur pH tanah. Lalu penggunaan tutupan tanah. Penggunaan tutupan tanah dapat membantu mengurangi kehilangan air akibat penguapan dan mengatur pH tanah. Yang terakhir, penggunaan metode agronomi. Penggunaan metode agronomi seperti bercocok tanam dapat membantu mengatur pH tanah dan meningkatkan kualitas tanah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.